Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Nuraida Zahra dengan NIM B1C124096. Video berikut ini sama dengan video-video sebelumnya, yakni tugas yang sekarang itu tugas ke-7 pada mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi. Nah, jadi pada tugas ke-7 ini kita itu berada di materi rumus Excel pada bagian multi if. Jadi yang berisi itu yang terdiri dari if ataupun and atau juga or. Nah, di mana rumus if ini itu kita bisa menggunakan untuk menghasilkan nilai yang true, yang benar ya, dengan argumen yang kita uji itu argumen yang benar. Nah, tetapi kemudian akan menghasilkan nilai yang salah atau ditolak atau tidak diterima jika kita memasukkan argumen yang diuji kita itu nanti nilainya salah. Jadi kita tuh menggunakan rumus untuk menguji sesuatu itu true or false. Jadi pada yang tugas pertama di sini sudah ada tabelnya, sudah ada datanya, tinggal kita disuruh nih dengan syarat nih, yang kosong kan tinggal kolom hasilnya, kita disuruh isi dengan nih, diterima apabila memiliki syaratnya yang pertama itu umurnya kurang atau sama dengan 32, kemudian pendidikan itu S1, dia bisa bahasa Inggris, IPK-nya 4,0, nilai potensinya minimal 80, dan kemampuan wawancaranya itu bagus, dan tidak diterima apabila ada salah satu dari syarat tadi itu terpenuhi. Jadi kalau yang di sini tuh dia satu syarat yang tidak terpenuhi berarti dia tidak lolos, bukan kayak satu atau lebih begitu. Jadi satu saja data yang tidak sesuai berarti dia tidak diterima. Jadi karena di sini sudah ada datanya, ada nama karyawannya, umurnya, lulusannya, kemudian kemampuan bahasanya, IPK-nya, tensinya, dan wawancaranya sudah ada sama seperti dengan yang diminta tadi. Jadi langsung saja kita ini kasih masuk rumusnya untuk mendapatkan nilai if. Baik, jadi kita langsung saja masukkan rumusnya untuk tab berikut itu. Yang pertama sama dengan kita masukkan tadi rumus if-nya yang diikuti dengan n ya untuk logikalisasi pertamanya. Kemudian kita masukkanlah untuk kriteria pertama dari syaratnya itu diminta umurnya itu kurang atau sama dengan 32. Kita langsung ketik saja data yang pertama itu, lalu kita masukkan syaratnya kurang dari sama dengan 32. Nah, kita berikan koma. Setelah data berikutnya itu kita disuruh untuk dia itu harus S1. Kita lanjut lagi ke data ketiganya, dia itu harus bisa bahasa Inggris. Lagi ke nilai IPK-nya itu dia harus 4,0. Terus dan potensinya itu nih minimal itu dia 80. Jadi gini ya, itu minimal 80. Lanjut lagi di ininya wawancaranya itu harus kemudian hasilnya itu bagus. Kita masukin bagus dan kita tutup ini untuk kriterianya tadi dengan keterangan bahwasanya jika argumen yang diuji itu benar maka akan menghasilkan nilai yang diterima, adapun tidak dia akan menghasilkan nilai yang ditolak. Jadi seperti ini rumusnya, cara rumusnya tinggal kita enter. Baik, karena tadi hasilnya udah keluar, tadi itu sebelumnya terdistract karena lupa tambahin kurang lagi. Jadi sini hasilnya sudah jadi, ini ditolak. Tapi kita langsung ini ya analisis saja kenapa hasil ditolak, apakah memang betul ya sesuai dengan keterangan tadi. Yang pertama, umurnya di sini kan dia kurang sama dengan 32 ya, kurang dari 32 berarti harusnya masuk dong di syaratnya. Lulusannya juga dia S1 bisa, tapi dia itu yang sama, potensinya itu sesuai, wawancara juga sesuai, tetapi ternyata dia tidak bisa bahasa Inggris, makanya ditolak. Karena rumus sudah ada, jadi kita tuh bisa tinggal tarik aja ke bawah supaya nanti pada data ke 2, 3, 4 itu hasilnya sudah bisa keluar dengan otomatis. Jadi kesimpulannya pada semua data di sini tabel berikut itu menghasilkan hasil yang ditolak semua karena masing-masing data itu kemudian memiliki satu atau lebih syarat yang kemudian tidak terpenuhi sehingga menghasilkan nilai yang seperti ini. Baik, kita lanjut pada soal yang kedua. Di sini juga sudah ada data pada tabel berikut terkait daftar hasil ujian komputer peserta periode November sampai Desember 2019. Nah, di sini sama kita masih menggunakan fungsi dari rumus if itu sendiri. Nah, tapi nanti di sini kita akan memakai rumus if yang mana?
ketentuannya pertama disuruh carilah nilai rata-rata dengan cara menambahkan nilai ini atau menggunakan fungsi average. Jadi kalau kita mau yang cepat kita pakai saja langsung fungsi average. Kita langsung blok tidak muncul. Kalau mau coba sekali boleh average-nya blok lagi ininya. Jadi karena ini udah ada polanya kita langsung tarik supaya cepat. Kita lanjut lagi ke grade-nya. Di situ kita disuruh untuk grade nih. Pertama kan nilai ini kan sudah kan tanpa desimal kan sudah tanpa desimal. Nah terus ketiga dibuatlah grade-nya ini dengan syarat berikut. Kalau misalnya nilainya itu ya nilainya itu lebih besar 80 ya berarti dia A. Terus kalau dia lebih besar dari 70 berarti B. Kemudian kalau lebih besar dari 60 C, dan lebih besar dari 50 berarti dia itu D. Nah kita langsung buat kita untuk grade-nya. Masukin rumus yang tadi dengan syarat yang udah diterangkan tadi juga. Sini kita pakai untuk fungsi itu multi if. Tinggal kita tutup ya, kurungnya ada 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, jadi udah seperti ini, tinggal kita tindis enter. Oke, jadi grade-nya udah jadi. Jadi ini dikecilin karena tadi itu harus lebar soalnya tadi nilai ratanya ketutup. Oke, jadi ini udah ada nilai grade-nya. Jadi karena udah ada ya rumusnya, tinggal kita tarik saja tuh page. Langsung kelihatan deh siapa-siapa yang dapat. Nah, kita lanjut lagi untuk keterangannya itu aja apakah dia itu lulus trik ya. Di sini dikasih syarat bahwa jika rata-ratanya itu dia dapat lebih dari 70 maka dia lulus, tapi kalau nilai rata-ratanya itu di bawah 70 berarti dia tidak lulus ya. Kita lanjut lagi ke keterangannya itu apakah dia lulus atau tidak. Kita masukin aja lagi rumusnya dengan cara diminta itu kalau nilainya itu dia di atas 70 ya, atau di atas 70 jadi dia masuk berarti dia itu lulus. Kalau di bawahnya berarti dia tidak lulus. Kita masukin row if, terus kita tulis ini sama dengan 70. Nah kita tentukan dia itu lulus atau tidak lulus. Kita lihat dari ini ya. Oke, yang pertama lulus ya. Kita lanjut. Nah jadi yang lulusnya itu ada yang lulus cuma satu, yang lulusnya itu ada 9 orang, satunya tidak lulus. Jadi kasihan karena dia dapat nilai itu 65 di bawah 70, jadi dia itu tidak lulus. Oke. Dan yang terakhir kita disuruh untuk urutkan data berdasarkan nama siswa ya. Nama siswa secara scanning berarti kita disuruh untuk nama siswanya itu kita diurutkan dari urutan alfabet yang lebih dulu. Kita tinggal blok saja semua datanya, terus kita sort dari A to Z. Sort A Z. Jadi sudah namanya sudah jadi Arjuna Asma sesuai ya dengan. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.